Menurut data yang dirilis oleh otoritas Gaza, sejak deklarasi gencatan senjata pada 10 Oktober, militer Israel telah melakukan minimal 80 pelanggaran, termasuk penembakan langsung terhadap warga sipil, yang mengakibatkan sedikitnya 97 tewas dan lebih dari 230 luka-luka di jalur Gaza. Kantor media pemerintah Gaza menyebut bahwa dalam rentang waktu tersebut terjadi 21 pelanggaran dalam satu hari saja, dan bahwa serangan-serangan itu menggunakan kendaraan militer, tank, drone, serta pendekatan target jarak jauh, semua di wilayah yang seharusnya berada di bawah pengawasan gencatan senjata. Pihak Gaza mendesak agar PBB dan negara-negara penjamin gencatan senjata segera melakukan intervensi guna menghentikan apa yang disebut sebagai kebijakan pembunuhan dan teror terhadap warga sipil Palestina. Kejadian ini menunjukkan bagaimana gencatan senjata bisa tetap rapuh dan warga sipil menjadi korban utama ketika komitmen militer tidak ditegakkan. Pantau terus kanal kami untuk laporan lanjutan tentang investigasi independen, respons Israel, dan tindakan komunitas internasional terhadap pelanggaran ini. Dalam sebuah langkah penting, Hamas menyatakan telah mengajukan lebih dari 40 tokoh independen untuk memimpin pemerintahan di jalur Gaza, sebuah badan teknokratis yang akan mengambil alih wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Mohamed Nazal, dalam wawancara dengan Al Jazeera, di mana ia menekankan bahwa pengangkatan dilakukan sebagai bagian dari transisi pemerintahan yang lebih tertata. Langkah ini mengikuti kesepakatan awal Hamas untuk menyerahkan pemerintahan Gaza ke Badan Palestina dalam perundingan yang dimediasi di Mesir, sebagai bagian dari proposal perdamaian yang juga diajukan oleh Donald Trump. Kini fokus beralih pada bagaimana kandidat-kandidat independen tersebut akan dipilih dan diberdayakan, serta bagaimana badan teknokratis akan menjalankan tugasnya di tengah tantangan kemanusiaan dan politik yang masih melanda Gaza. Terus ikuti kanal kami untuk melihat respons dari pihak Palestina, Hamas, dan reaksi Israel serta dunia internasional terhadap transformasi kepemimpinan ini. Kiev melontarkan tuduhan keras bahwa Cina memberikan satelit intelijen kepada Rusia, termasuk tentang target strategis di Ukraina yang juga melibatkan infrastruktur yang dibiayai oleh investor asing. Tuduhan ini disampaikan oleh pejabat senior intelijen Ukraina lewat laporan ke Ukrinform. Dikatakan bahwa kerjasama pengintaian ini memungkinkan Rusia melancarkan serangan rudal yang lebih akurat. Kiev menyebut beberapa objek strategis yang disasar termasuk pabrik dan tempat usaha yang mendapat pendanaan luar negeri. Sampai sekarang, pemerintah Cina belum mengeluarkan komentar resmi terkait tuduhan tersebut. Beijing sebelumnya menyatakan netral dalam konflik Rusia-Ukraina, meskipun ada tuduhan serupa dari Ukraina tentang dukungan militer dan teknis yang tak dikonfirmasi. Klaim ini menambah daftar tuduhan internasional bahwa konflik ini meluas tak hanya lewat pengiriman senjata, tapi juga lewat intelijen dan peralatan pengawasan. Dampaknya, keamanan sipil Ukraina makin rentan dan semakin sulit melacak target yang dianggap sah dalam perang. Pemulihan jalur Gaza pasca konflik diyakini oleh pakar PBB akan memakan waktu sangat lama, beberapa generasi, untuk kembali pulih sepenuhnya. Keadaan wilayah utara Gaza terutama menunjukkan kehancuran yang hampir total. Balakrishnan Rajagopal, pelapor khusus PBB untuk hak atas perumahan yang layak, menyebut rumah, sekolah, dan lingkungan yang ditinggalkan pasukan Israel di Gaza Utara hanya menyisakan puing-puing. Lebih dari 92% rumah tinggal di Gaza dilaporkan rusak atau hancur sejak perang dimulai Oktober 2023. Ratusan ribu warga yang mengungsi harus tinggal di tenda atau penampungan darurat, dengan akses pekerjaan, air bersih, listrik dan layanan dasar lainnya sangat terbatas. Rajagopal menegaskan bahwa bantuan darurat seperti tenda dan karavan harus segera diperbolehkan masuk. Namun blokade ketat dan kontrol akses yang masih sangat terbatas menjadikan pengiriman bantuan berat tertunda. Sebagai efek psikologis, trauma mendalam menghantui warga yang kembali ke rumah mereka, hanya menemukan reruntuhan dan lingkungan yang tak bisa langsung digunakan untuk kehidupan normal. Menurut Direktur Kantor Layanan Proyek PBB, UNOPS, Jorge Moreira da Silva, sekitar 52 miliar dolar Amerika, setara dengan 861 triliun, diperlukan untuk memulai rekonstruksi jalur Gaza setelah pencapaian gencatan senjata. Ia menekankan bahwa sekitar 80% infrastruktur di Gaza hancur total, sehingga pembersihan puing dan perbaikan dasar menjadi tahap krusial pertama dalam pemulihan. Besarnya angka itu menunjukkan bahwa membangun kembali Gaza bukan sekadar soal fisik, tetapi juga soal modal kemanusiaan, komitmen politik, dan dukungan internasional masif. Simak terus kanal kami untuk liputan mendalam tentang sumber dana, pelaksanaan proyek, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas pemulihan masa depan Gaza. Pakistan dan Afghanistan resmi menyepakati gencatan senjata sementara setelah bentrokan sengit di wilayah perbatasan. Gencatan itu berlaku selama 48 jam dan dinyatakan mulai berjalan sejak Rabu sore. Kedua pihak mengklaim bahwa pihak lawan yang pertama meminta jeda tembak guna membuka ruang dialog baru. Di Kabul, juru bicara Taliban menyebutkan bahwa pihaknya memerintahkan pasukannya menghentikan eskalasi, selama tak ada agresi dari pihak lain. Pakistan turut menyampaikan bahwa selama jeda itu,
Mereka dan Afghanistan diharapkan melakukan pembicaraan tulus demi mencari solusi atas konflik yang kompleks. Menteri Luar Negeri Pakistan menyoroti urgensi dialog konstruktif selama periode gencatan. Pertempuran ini sebelumnya menyebutkan korban sipil tewas dan ratusan luka di berbagai titik perbatasan. Kini dengan dihentikannya tembakan, tantangannya adalah mempertahankan gencatan, sekaligus menyusun agenda perdamaian yang mampu meredam konflik jangka panjang. Terus ikuti kanal kami untuk laporan lanjut soal implementasi gencatan senjata, kemungkinan perpanjangan, dan reaksi dari komunitas internasional. Taliban mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan dalam serangkaian baku tembak di wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Mereka menyebut operasi itu sebagai balasan terhadap pelanggaran zona udara dan serangan sebelumnya. Pihak Taliban juga mengaku kehilangan 9 tentara mereka sendiri dalam konflik tersebut, serta puluhan lainnya terluka. Sementara itu, pemerintah Pakistan belum mengonfirmasi angka resmi tersebut. Islamabad mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan membalas setiap provokasi yang mereka anggap melanggar kedaulatan. Insiden ini memicu penutupan perbatasan di sejumlah titik utama, seperti Chaman dan Torham, sebagai tindakan preventif. Ketegangan ini menambah daftar panjang konflik di perbatasan, yang selama ini juga terhitung dipicu oleh sengketa Duran lain dan tuduhan dukungan terhadap kelompok militan lintas batas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa militernya telah menguasai hampir 5.000 km persegi wilayah Ukraina di sepanjang tahun 2025. Putin menegaskan bahwa pada tahun ini, Moskow berhasil mengamankan sekitar 4.900 km panjang wilayah dan 212 lokasi strategis. Dia menyebut bahwa posisi Rusia kini berada dalam inisiatif strategis penuh atas konflik. Dia juga menuduh bahwa pasukan Ukraina sedang berada dalam keadaan mundur di semua sektor depan. Putin menyebut upaya balik Kiev, menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, tak akan mampu mengubah kondisi medan tempur. Klaim ini memunculkan kontroversi karena sulit diverifikasi secara independen. Beberapa analis menyebut bahwa angka tersebut bisa jadi berlebihan atau tak sepadan dengan realitas taktis dan kerugian yang diderita Rusia. Dalam konteks perang yang telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun, perolehan lahan ini jika benar dapat menandai perubahan signifikan dalam peta konflik. Namun, seperti biasa dalam perang informasi, klaim seperti ini harus dilihat bersama laporan lapangan, data militer, dan bukti independen. Pantau kanal kami untuk update berikutnya. Verifikasi klaim, reaksi Ukraina dan Sekutu Barat, serta langkah militer terbaru di garis depan konflik. Dalam konflik perang antara militer Pakistan dan Taliban, pertarungan memanas di wilayah perbatasan setelah Pakistan melancarkan serangan udara ke target di Afghanistan, dan kedua belah pihak saling klaim penguasaan pos perbatasan. Taliban mengumumkan berhasil merebut 3 pos perbatasan dan melancarkan serangan balasan di 7 titik sebagai tanggapan atas pelanggaran yang mereka tuduhkan terhadap wilayah mereka. Pakistan merespons dengan mengumumkan penguasaan 19 pos milik Taliban, menyebut bahwa banyak pejuang yang tewas atau melarikan diri. Selain itu, Pakistan membenarkan bahwa operasi militer mereka menyasar markas kelompok bersenjata, termasuk kamp tersembunyi di dekat perbatasan dengan penembakan presisi tinggi dalam upaya menekan kekuatan Taliban di wilayah rawan. Ketegangan meningkat pula di Provinsi Kunar dan Helmand, yang menjadi pusat bentrokan antara pasukan Afghanistan Taliban dan militer Pakistan, memicu sorotan negara-negara tetangga agar tak ikut campur. Situasi ini menggambarkan eskalasi konflik yang tidak hanya soal pertahanan, melainkan juga soal kedaulatan, taktik udara, dan kendali wilayah strategis. Terus ikuti kanal kami untuk pembaruan terbaru tentang konflik yang terus bergulir ini. Italia sebagai anggota NATO menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak bermaksud memulai konflik global seperti Perang Dunia III. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyampaikan keyakinan itu usai diskusi keamanan seputar pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia. Klaim ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan timur NATO dan laporan pelanggaran oleh drone serta jet Rusia di udara Eropa. Namun Tajani menekankan bahwa meski ancaman tetap ada, Rusia belum menunjukkan keinginan untuk eskalasi global secara terbuka. Pernyataan ini memberikan sedikit penenang di tengah kekhawatiran bahwa konflik Ukraina-Rusia bisa meluas menjadi konfrontasi langsung antara Rusia dan aliansi NATO. Namun sekaligus mengingatkan bahwa meski keinginan untuk menghindari perang besar, kondisi tetap sangat rentan dan butuh pemantauan terus-menerus. Pantau terus kanal kami untuk perkembangan terkini seputar hubungan Rusia-NATO dan potensi konflik yang masih mengambang di Eropa. Dalam pertemuan bersama para jenderal dan laksamana AS, Menteri Perang Pete Hegseth memperingatkan bahwa Amerika Serikat harus bersiap menghadapi konflik di masa depan. Ia menegaskan bahwa perdamaian seringkali lahir dari kesiapan untuk berperang, dan pasifisme dianggap berbahaya. Hegseth menyampaikan kebutuhan mendesak akan peningkatan jumlah pasukan, persenjataan, dan amunisi. Meski tidak menyebut target musuh spesifik, ia mengaitkan ancaman dengan kebutuhan untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina. Kebijakan pertahanan AS sendiri kini bergeser, menempatkan fokus lebih besar pada keamanan dalam negeri dan kawasan belahan bumi barat, dibandingkan dominasi global melawan kekuatan seperti Cina.
Langkah ini menunjukkan bahwa AS tengah menimbang skenario konflik besar, bukan hanya di Asia, tapi kemungkinan di wilayah-wilayah terdepan strategis lainnya. Terus ikuti kanal kami untuk update kebijakan militer AS, respons para politikus, dan implikasi global dari pergeseran strategi pertahanan ini. Duran Line adalah garis perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Pakistan mengakui Duran Line sebagai batas internasional, tapi pemerintah Afghanistan, termasuk rezim Taliban, tidak pernah mengakuinya secara resmi. Abu-abu status ini menjadi akar konflik antara kedua negara. Ketegangan sering muncul di sepanjang perbatasan ini, terutama karena pembangunan pagar oleh Pakistan, tuduhan pelanggaran wilayah udara, dan bentrokan antar pasukan. Bentrokan terkini termasuk lain dari Afghanistan bahwa mereka membunuh 58 tentara Pakistan dan merebut 25 pos militer sebagai bagian dari operasi pembalasan. Isu menyangkut Duran Line bukan sekadar garis di peta. Ini terkait identitas etnis suku Pashtun yang terpecah di dua negara, pengelolaan keamanan perbatasan, dan klaim kedaulatan. Afghanistan menyebut garis itu hipotetis dan tidak mengikat sebagai batas yang diakui. Duran Line tetap menjadi sumber ketidakstabilan bilateral. Konflik di perbatasan dan ketidakjelasan legalitasnya mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Simak terus untuk update terbaru dari wilayah konflik dan diplomasi ini. Sekitar 15 drone tak dikenal terdeteksi terbang di atas pangkalan militer Elsenborn, timur Belgia, dalam uji coba pengawasan rutin. Kejadian ini menarik perhatian serius terhadap kerentanan pertahanan udara di kawasan NATO. Pihak Kementerian Pertahanan Belgia langsung membuka investigasi. Belum jelas asal-usul dan kendali drone-drone itu. Sebagian laporan menyebut mereka mungkin menyeberang dari Jerman. Kasus ini bukan insiden tunggal. Fenomena drone yang menyusup ke wilayah terlarang makin sering terjadi di Eropa, memicu kekhawatiran bahwa NATO makin rentan terhadap ancaman hibrida di udara. Ketika insiden seperti ini terus muncul, pertanyaan besar muncul. Seberapa siap NATO menghadapi invasi drone berskala kecil sebagai bagian dari taktik konflik modern? Simak terus kanal kami untuk update pengusutan, respons aliansi, dan langkah antisipatif ke depan.